Hari Jumat, 17 September 2021, bertempat di Rumah Budaya Tua Koloh Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Penggiat Sane Tua Koloh, UP Anak Bitauni, bekerja sama dengan komunitas Leko menyelenggarakan kegiatan belajar menganyam daun lontar. Kegiatan yang dimentori oleh Mama Sabina Sau ini berjalan dengan aman dan lancar. Ditambah lagi peserta yang sangat antusias mendengar tiap arahan dari Mama Sabina. Herman Efrianto Tanov, selaku koordinator komunitas Leko Kupang, mengatakan bahwa kegiatan belajar menganyam dari daun lontar ini merupakan kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk menghidupkan kembali produk-produk kearifan lokal yang terancam punah. Sejalan dengan tujuan mulia dari panitia penyelenggara, Mama Sabina yang dihubungi secara terpisah pun mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang mulia, dan beliau dengan segala kesederhanaan ikhlas berbagi apa yang bisa ia bagikan. Dalam kegiatan ini turut hadir sebagai peserta Ibu-Ibu Pokja PKK Kabupaten Timur Tengah Utara, Dekranasda Kabupaten TTU, beberapa mahasiswa Universitas Timur, dan teman-teman dari GMKI Cabang Keva Manado. Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua di mana sebelumnya melaksanakan kegiatan membuat periuk tanah yang dilangsungkan di Desa Bestobe, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kegiatan seperti ini juga hendaknya terus dilakukan sebab menjadi bagian dari pelestarian dan perawatan produk-produk tradisional. Untuk semua kaum muda, marilah kita mempelajari budaya kita, sebab jika bukan kita yang melestarikannya, maka siapa lagi? Jangan tunggu hingga punah baru tercetus kata menyesal. Salam Clickers. Selamat malam, ini kami dari penanggung jawab untuk kegiatan yang baru saja kita lakukan, itu pelajaran menganyam menggunakan daun lontar. Ingin menanyakan bahwa bagaimana pesan dan kesan Mama ketika mengikuti kegiatan ini. Kami senang sekali pelatihan begini. Ini hal baru buat kami. Dari yang sama sekali tidak bisa, akhirnya bisa. Tapi sedikit ribet buat kami karena harus satu persatu dikanting, dilipat, ribet. Tapi ya kami akan berusaha terus. Kalau bisa jangan hanya 1-2 jam, kalau bisa satu hari atau 2 hari. Oke, terus ini dengar kegiatannya ini dari mana sampai bisa datang ke sini? Saya dengar dari Kakak Ali. Oh, dari Kakak Ali, berarti dari teman ya? Iya, dari teman. Terus ini dari komunitas atau kelompok apa ya mereka? Ini kami dari Dekranasda, sedangkan ibu-ibu yang baju hijau dari PKK. Dari PKK. Kalau itu saya lihat di bajunya itu ada Pokja. Pokja itu kepanjangannya apa? Kalau yang Pokja itu ibu-ibu saya Dekranasda. Dekranasda. Iya. Dekranasda ini apa? Kepanjangannya? Dekranasda TTU. Dewan Kerajinan Nasional. Oh, berarti ini juga salah satu kerajinan lokal ya. Nah, jadi kesannya tadi rumit ya, tapi mungkin ada pesan khusus yang akan dibawa selain kira-kira untuk mengatasi kerumitan ini bagaimana? Ya, kita harus lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar. Iya. Terus untuk pesan mungkin dari Mama setelah mengikuti kegiatan ini, ada pesan untuk teman-teman yang mungkin belum sempat hadir itu, coba bisa disampaikan. Nah, kalau dari saya, kalau bisa ini sering diadakan begini, kalau bisa masuk dari sekolah yang SD, SMP, SMA supaya jangan punah. Oke, Mama, terima kasih atas waktunya. Baik, selamat malam Mama. Nah, ini kami mau berbincang-bincang sedikit tentang kegiatan kerajinan menganyam dari daun lontar. Kira-kira itu motifnya apa, atau kira-kira kenapa sih Mama masih mau membuat kegiatan ini? Coba bisa diceritakan. Kakak Felix ini beritahu bahwa ada program budaya yang perlu kita kembangkan. Lalu saya katakan bisa menganyam, bisa tenun, bisa. Lalu dia pilih yang menganyam daun lontar pertama MPL. Lalu tahun lalu juga ada, tapi ini tahun ini fokuskan ini daun lontar dulu. Berarti ini tahun kedua untuk menganyam daun lontar. Kegiatan ini. Berarti kegiatan tahun pertama kegiatan ini di tempat lain di Desa Bestobe buat ini periuk tanah. buat periuk tanah. Itu juga Mama yang buat. Hadir juga. Hadir juga sebagai salah satu pelatih di sana ada
tapi saya juga ikut melatih Oh, karena ikut sejak melatih. kecil sudah. Terus ini dari daun lontar ini sih, kira-kira kita bisa buat apa saja ya? Dari menganyam ini kita bisa menganyam bentuk apa-apa. Kalau yang hari ini kami buat ini bisa dikembangkan jadi niru, bisa jadi bakul, terus bisa jadi tempat sirip pinang. Oh. Dan masih Banyak lagi. Tikar juga ya bisa. Tikar tidak. Oh, tikar bukan lain ini. lagi. Oh, tikar yang lain lagi. Yang lain. Terus ini kan kerajinan lokal seperti ini kan banyak anak muda seperti kami sendiri tidak tahu lagi. Kira-kira itu mulainya bagaimana? Apakah ada program-program lanjutan begitu dari Mama atau bagaimana? Kalau dari saya mesti ditindaklanjuti supaya generasi muda kalau bisa paham juga. Bisa paham. Karena ini budaya yang juga bisa membantu juga keluarga. Berarti kalau misalkan nih ada program yang misalkan untuk melatih anak-anak sekolah itu Mama bersedia atau bagaimana? Kira-kira itu respon Mama bagaimana? Saya bersedia. Saya senang kalau yang generasi muda mau ikuti. Saya Herman Ifrianto Tenov, Koordinator Komunitas Leko Kupang. Terkait dengan kegiatan pelajaran menganyam dari daun lontar, itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Sanet Tuakolo Ana Bitauni Kecamatan Insana. Kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua dan merupakan kegiatan kolaborasi antara Sanet Tuakolo dan juga Komunitas Leko. Kegiatan-kegiatan seperti ini kita selenggarakan semata-mata untuk merevitalisasi, untuk menghidupkan kembali produk-produk kebudayaan, produk-produk lokal, kearifan lokal yang terancam punah. Sasaran dari kegiatan ini sesungguhnya untuk teman-teman muda, orang-orang muda, mahasiswa, pelajar SMA, SMP, itu adalah sasaran kita. Sehingga produk-produk kebudayaan, entah hasil anyaman, periuk tanah, itu bisa jadi tidak dilupakan, tetapi itu menjadi satu warisan dari nenek moyang kita ya, atau meto orang Timor. Kita harus tahu yaitu jangan sampai saya bilang ya, saya Atuin Meto, saya orang TTU, saya orang Insana, tetapi saya tidak tahu budaya saya itu apa, budaya Insana itu apa, budaya di TTU di Biboki Insana di Maho itu apa. Jadi itu sebenarnya misi besar dari Sanet Tuakolo dan juga Komunitas Leko. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang kedua. Sebelumnya kita lakukan di Bestobe, itu pelatihan membuat periuk tanah ya, tanah liat. Setelah ini ke depan kita akan selenggarakan event sejenis tapi dengan produk kebudayaan yang berbeda. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi stimulus sekaligus menjadi ajakan, menjadi undangan untuk seluruh elemen masyarakat, terutama bisa jadi inspirasi, menjadi stimulus untuk pemerintah setempat di mana saja, secara khusus di Kabupaten TTU ada dinas-dinas terkait yang berurusan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Di dalamnya ada pengrajin-pengrajin tradisional. Nah, ini juga salah satu tujuan kita sehingga para pengrajin tradisional di Kabupaten Timur Tengah Utara, ya, di Biboki, Insana, Miumafo, dan daerah lainnya itu bisa diperhatikan, diberdayakan, sehingga tercapailah apa yang dinamakan ekonomi kreatif. Terima kasih. Oke.